guru saya. Ya, dulu saya lupa ngajar apa, tapi saya mau komentari dari sistem peradilan pidana, Bang. Sistem peradilan pidana kita kan udah jelas di KUHP itu penyidik itu mempunyai kewenangan. Penyelidik melakukan kewenangannya menemukan peristiwa pidana. Kemudian setelah ditemukan peristiwa pidana, ini diatur undang-undang KUHP loh. Kemudian ditingkatkan menjadi penyidikan. Penyidikan terus dikumpulkan alat bukti segala macam sampai ditemukan tersangkanya. Makanya kemarin diumumkan tersangka. Itu kewenangan penyidik. Setelah melalui banyak proses gitu ya. Ya, itu kewenangan penyidik. Ya, dan itu tidak boleh dinafikan kewenangan itu dengan argumen, dengan analisa bahwa dibuktikan dulu. Ya. Nah, saya kemudian nanti berlanjut ke sistem peradilan pidana berikutnya. Ini P21 berkas lengkap akan dilakukan dakwaan oleh JPU, kemudian nanti dituntut, hakim yang akan memvonis. Hakimlah memvonis. Bang Nasrullah udah mengatakan ini boleh bersamaan. Ya, baik di dalam proses persidangan itu nanti itu diberi kesempatan semua pihak di situ. Pembelaan tentu nanti barang bukti yang katakan ijazah Pak Jokowi yang udah ditahan itu nanti akan melalui jaksa penuntut umum akan diperlihatkan kepada majelis, kepada para pihak, kepada Pak Jokowi, nanti bisa ditanyakan di situ ini benar punya Anda, nanti UGM dan lain-lain yang sudah tentu diperiksa di penyidikan itu. Ahli-ahli juga di situ. Nah, saya mau kasih analogi. Ya, ada misalnya begini. Ini nih sederhana, sebetulnya yang saya maksud adalah sederhana, kasus ini benar-benar sederhana. Pencemaran nama baik, fitnah ini udah banyak contohnya kasusnya. Nah, misalnya adalah tokoh publik, saya maki-maki itu orang, saya tuduh dia, mohon maaf nih, kalau dia pejabat misalnya saya tuduh, Anda koruptor, atau Anda pemerkosa, saya bilang begitu, Anda pedofil, apakah saya, tidak bisa diproses berdasarkan kewenangan penyidik tadi, atau mesti dibuktikan dulu bahwa dia itu pedofil. Itu analoginya, gitu loh. Kan nggak seperti itu. Tentu di dalam proses penyelidikan dan penyidikan, fakta-faktanya diverifikasi dong. Pada saat itu bagaimana? Bener nggak? Tanya bener nggak? Misalnya cerita pedofil ini ternyata dia di Amerika atau di mana? Kemudian saksi-saksi sama dengan ijazah ini, UGM yang mengeluarkan, bener nggak kamu keluarin, kan begitu. Ada barangnya, ada. KPU pernah nggak kamu? Pernah. Tapi sejauh ini sudah dilakukan. Sudah begitu banyak saksi. Oke, Bang Nasrullah, seperti apa Bang analoginya ini? Ya, tanggapan Anda? Nggak ada salah yang disampaikan oleh Damanik bahwa polisi punya kewenangan proses-proses penyelidikan dan penyidikan sampai penetapan tersangka. Tetapi ada persyaratan. Kewenangan itu tidak bebas, kewenangan yang dibatasi oleh tanggung jawab hukum dan prosedural dalam penegakan hukum. Perbandingan yang diberikan itu tidak apple to apple terkait dengan perbuatan pencemaran nama baik. Anda bisa tanya ke seluruh profesor ahli hukum pidana, benar tidak apa yang saya sampaikan, bahwa kalau tuduhan pencemaran nama baik, maka jika apa yang saya tuduhkan itu benar ada, itu bukan pencemaran nama baik. Nah, tapi kalau terbukti bahwa apa yang saya tuduhkan itu keliru, maka baru saya dapat dianggap mencemarkan nama baik. Mengenai mekanisme tuduhan pembuktian, apa yang saya tuduhkan itu benar atau tidak, ada dua mekanisme. Pertama, saya menuduh baju kamu palsu. Saya bisa menghadirkan bukti-bukti, ini buktinya. Tapi kalau saya nggak bisa menghadirkan karena saya tidak punya akses, maka kamulah yang membuktikan bahwa baju kamu asli. Nah, itulah kamu sebagai orang yang punya hak membela diri bahwa nama kamu dicemarkan. Tapi saya punya hak untuk tidak mau membuktikan itu. Punya hak, tetapi Anda tidak bisa menuduh orang mencemarkan nama baik. Anda menutup kebenaran. Apalagi kalau Anda pejabat publik. Pejabat publik itu punya tanggung jawab moral untuk menjaga ketenangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Anda, apalagi seorang mantan presiden loh. Mantan presiden
yang punya tanggung jawab, apalagi begini ya. Ada ayat 4 pasal 310 Undang-Undang KUHP dan diadopsi juga oleh pasal 27 Undang-Undang ITE yang menyatakan bahwa tidak dapat dipidana orang yang melakukan sesuatu tuduhan terkait dengan kepentingan umum atau membela dirinya. Nah, kemudian pertanyaannya adalah apakah Roy Suryo menuduh itu terkait dengan kepentingan pribadinya untuk menjatuhkan Pak Jokowi atau mungkin dalam ranah kepentingan umum. Nah, saya melihat tuduhan Roy Suryo itu terkait dengan persyaratan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan untuk mendaftar sebagai calon presiden. Terus persyaratan itulah salah satunya ada ijazah. Itulah yang sedang diuji oleh Roy Suryo CS. Kalau saya menganggap ini perlu diselesaikan, dituntaskan, baik dalam ranah hukum pidana maupun ranah hukum lain, agar ke depan, pertama, tidak berlanjut tuduhan ini. Yang kedua, tidak terulang kasus ini di masa yang akan datang karena negara bergerak ya terhadap orang memalsukan. Tetapi masalahnya adalah apakah upaya pembuktian yang dilakukan oleh Roy Suryo ini akan direm lewat penggunaan sarana hukum, itu yang tidak boleh terjadi. Oke, kita tahan dulu. Interupsi, Prof. Ada satu pertanyaan saya. Silakan interupsi, Bang. Ada satu pertanyaan saya, Prof. Apakah ini kepentingan, tadi seperti Prof sampaikan, Pak Dokter sampaikan bahwa, ahli sampaikan bahwa apakah ini untuk kepentingan umum? Oke, kita terima ya. Nah, bagaimana dengan presiden sebelumnya? Kenapa hanya Presiden Joko Widodo? Ada presiden loh yang sebelumnya yang juga memiliki ijazah. Kenapa tidak sekaligus saudara Roy Suryo ya juga meneliti? Jangan hanya Pak Joko Widodo dong. Nggak fair, itu bukan untuk rakyat. Kalau memang untuk rakyat, berapa presiden sudah, Prof? Ya sudah memimpin republik ini. Dan sama-sama landing. Sudah selesai. Baru dipersoalkan. Tapi kalau Roy Suryo ini dari tahun 2020 itu sudah dipersoalkan, Prof. Nah, kalau memang ini untuk rakyat, ya kan? Yang sudah persoalkan juga dong. Ya. Nggak fair dong. Tapi perlu saya jawab atau tidak? Silakan, Bang. Saya sependapat dengan Anda. Tetapi ketika kita mempermasalahkan sesuatu, tentu kita memperoleh indikasi-indikasi terlebih dahulu. Kalau Anda mengatakan ada presiden-presiden sebelumnya yang harus dipermasalahkan, adakah presiden sebelumnya yang mempunyai indikasi? Silakan Anda sebut. Gimana, Bang? Apakah silakan sebut agar kita juga melakukan bersama ini. Prof kan bilang katakan bahwa Roy Suryo itu meneliti untuk rakyat. Kepentingan umum. Ya semuanya yang harus diteliti dong. Jangan cuma Presiden Joko Widodo. Kalau nggak ada indikasi ngapain kita buka terlalu jauh. Sekarang indikasi yang dimiliki oleh apa karena persoalan setelah stupa. Ya kan? Mungkin kan itu persoalannya. Sebentar, selesaikan dulu Bang Nasrullah tadi maksudnya seperti apa? Indikasi yang disampaikan oleh Roy Suryo sebagaimana statement dia bahwa pertama gelar Dokter Andes atau insinyur, kemudian ada yang menyatakan pembuatan ijazahnya itu ada yang sampai mengatakan kampus, maaf ya, ini istilah-istilah yang digunakan oleh para itu kampus pramuka dan segala macam. Kemudian ada statement-statement. Nah, ini indikasi-indikasi sehingga dia masuk ke ranah itu. Saya tidak tahu, saya tidak berani mengatakan bahwa ijazah Pak Jokowi asli atau palsu. Yang harus dilakukan ketika ada tuduhan kayak begitu, tinggal Pak Jokowi, ini ijazah saya, duduk bersama, Anda periksa kemanapun. Lakukan pemeriksaan. Ngapain sampai putra-putra terbaik bangsa harus masuk penjara? Mau 100 orang lagi? Setelah Roy Suryo CS, apakah akan ada Roy Suryo berikutnya lagi? Itu negara kita. Dulu sebentar untuk mengklarifikasi tadi, Bang. Tadi berarti artinya Anda punya prasangka bahwa ada kepentingan di balik ini? Tentu. Jadi gini, pasca selesai putusan pidana stupa, ya ini harus dipahami historinya gitu loh. Pasca selesai itu
timbullah rasa kebencian itu. Pidana stupa, Ya kan? maaf, pidana stupa itu Roy Suryo yang dihukum. Iya dong. Oke, Roy Suryo. Tapi Rismon, Stiva, Sebentar. Kan Bapak berbicara kepentingan saudara Roy atas nama rakyat Indonesia, kepentingan umum. Itu loh. Jadi ada sejarah itu. Terus kemudian lahirlah orang-orang yang kemudian seperti Bang Bonatua diajak masuk ke dalam, semua dalam menjadi sebuah tim untuk mengusut ini. Dan kalau Pak Prof tadi mengatakan yang tadi bahwa ada indikasi itu baru-baru, Prof. Oke. Bukan 2020, Prof. Itu Oke. pada saat Oke. digalinya. Bang Dan Ade, ingat, Bang Prof, Ade kita tahan dulu Bang Freddy.